Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Iwan yang sudah hadir di tengah-tengah kita selaku Direktur Perencanaan Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Dirjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Kemudian hadir juga ada Bapak Fahri, Kepala Bapeda Kota Tual, dan mungkin nanti akan disusul dari Kepala Bapeda Kabupaten Maluku Tengah ya Pak. Izin menyampaikan tujuan dari kegiatan ini adalah Apeksi memfasilitasi dialog kota atau daerah yang mengalami kendala dalam penyusunan RPJMD 2025-2029 dan mungkin ada kemungkinan terjadi keterlambatan. Untuk itu kami membantu daerah tersebut melakukan konsultasi secara mendalam langsung kepada Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri. Hadir di tengah-tengah kita juga Bapak Alwis Rustam selaku Direktur Eksekutif Apeksi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kami langsung melakukan membuka dialog ini dengan pertama-tama dari Bapak Fahri. Silakan Pak. Makasih. Ya, Izin Pak Fahri, Assalamualaikum. izin Pak Ya, Fahri. baik. Siap. Sebelum Pak Fahri mungkin pengantar sedikit ya Pak Iwan, mohon izin Pak Direktur. Ya, silakan Pak. Boleh ya Pak Kaban? Siap. Jadi kan memang kita mendampingi Pak Iwan, Pak Direktur, sejak dengan Pak Dirjen waktu dengan para kepala-kepala Bapeda Apeksi waktu di beberapa kali ya, baik yang di Surabaya, baik yang di Jakarta maupun di kota-kota, ada 2-3 kali lah sejak penyelarasan dan lain-lain. Nah, di saat kami mendapat masukan, ada beberapa yang terlambat setelah tanggal 20 kemarin. Itu sebelum tanggal 20 sih ada beberapa juga Pak Direktur, itu ada Ambon, ada beberapa juga, kita juga ngelihat yang PSU itu ada mungkin kendala, nanti Mbak Tri mungkin update juga kalau sudah ada dari Banjarbaru, dari Tasik atau ya, pokoknya ada Lubuk Linggau yang wali kotanya baru PSU gitu ya. Nah, cuman yang di Maluku ini ada kendala khusus sendiri. Nah, Pak Fahri kemarin juga tektokan sama kami di Direktorat, di Sekretariat Apeksi, Pak Iwan. Nah, jadi mungkin nanti singkat padat aja nanti Pak Fahri memulai konteksnya gimana. Tapi izin nih Pak direkam, mungkin nanti buat kota yang terkendala yang belum terdeteksi oleh Apeksi, mungkin arahan dari Pak Direktur bisa kita membuat nyaman kawan-kawan. Izin juga Bapak ada dari kabupaten juga nih, kalau nanti mungkin Pak Fahri bisa cerita juga yang konteks Maluku, yang hadir hari ini mungkin memang 1 atau 2, kemarin tuh ada 4 ya, mungkin sama kayak Ambon Bapak. Ambon itu memang di hari-hari terakhir dia langsung udah diketok juga, udah beres gitu. Silakan Pak Fahri, mungkin itu konteksnya Pak Iwan, lebih kepada arahan langsung dari Pak Direktur untuk kota-kota kita yang, ataupun mungkin kita share juga ke kabupaten kalau ada bertanya nih kawan-kawan Pak Fahri nih seperjuangan sesama Kaban, nanti mungkin bisa lebih nyaman dan tenang di waktu-waktu yang hitungan hari nih kan Pak Iwan ya sebenarnya. Silakan Pak Fahri, mungkin singkat padat nanti Pak kita dengar arahan dari Pak Direktur dan gak lama-lama kita juga bisa beraktivitas kembali, karena saya yakin Pak Direktur, Pak Iwan juga sibuk nih. Kayak kamu KPK ya Pak ya, ada acara juga ya? Siap Bapak. Silakan Pak Fahri, makasih Mbak Tri, udah dimulai. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Direktur Perencanaan Evaluasi Informasi Pemerintahan Daerah, Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri, Pak Iwan. Salam kenal Pak, salam hormat dari Pak Wali Kota, Pak Wakil, dan Pak Siap, PJ Pak. Sekda. Lalu yang terhormat Pak Alwis, Direktur Eksekutif Apeksi dan teman-teman. Ya, saya langsung aja Pak, kami di Maluku sebagian besar ini terlambat Pak. Keterlambatan ini salah satu adalah pembentukan alat kelengkapan Dewan di Maluku itu baru dimulai bulan Mei, sehingga kami belum bisa mengajukan kesepakatan atau nota kesepahaman dengan DPR untuk RPJPD, lalu kemudian apalagi RPJMD, lalu mulai proses dan lain-lain. Nah, kemudian keterlambatan juga karena memang baru kali ini Pak kami menangani 6 dokumen dalam beberapa bulan, dalam ada 1 tahun lebih ini, itu RPJPD, KLS-nya, RPJMD, KLS, lalu perubahan RKPD 2025 dan RKPD 2026.
Nah, lalu kemudian sumber daya manusia di Maluku ini juga tidak sama dengan teman-teman saudara kita di daerah lain, Pak. Lalu yang kami inginkan, Pak, berkenan Pak Direktur mempertimbangkan untuk ya kami minta semacam relaksasi ya, Pak. Relaksasi baik dalam alokasi waktu maupun kemudahan yang diberikan oleh provinsi di dalam proses penginputan dan tahapan-tahapan. Memang banyak daerah ini yang belum paham tentang tahapan, Pak. Jadi kami kalau dalam melaksanakan tahapan ini, begitu ke provinsi, nanti disampaikan lagi harus siapkan ini. Jadi itu membutuhkan waktu sehingga keterlambatan. Jadi singkatnya, kita minta Pak, mohon berkenan pemerintah pusat melalui Kemendagri bisa memberikan relaksasi waktu dan tahapan-tahapan yang lebih mudah. Lalu yang kedua Pak, apakah boleh KLHS RPJMD ini rata-rata KLHS RPJMD ini semuanya yang dari 11 kabupaten kota 10 itu belum melakukan prevalidasi bahkan validasi Pak. Sementara disyaratkan setelah pre dan pravalidasi dan validasi baru bisa masuk ke evaluasi RPJMD Pak. Nah ini kami dengan sisa waktu beberapa hari ini mohon berkenan kemurahan dari pemerintah pusat melalui Kemendagri bisa memberikan relaksasi kesempatan untuk kami Pak. Demikian Pak Direktur yang dapat kami sampaikan mewakili teman-teman dari Bapeda Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Maluku. Saya kembalikan Pak. Baik Pak, ke Bu Tri, ke Pak Alwis, atau langsung saya? Silakan Bapak izin Langsung ya. berdialog aja. Kita berdialog aja Bapak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Yang saya hormati Pak Alwis, Bu Tri, Pak Fahri, Pak Bapeda, Pak Kaban, sehat selalu Pak. Yang penting sehat dulu nih Pak kita ya. Ya, siap Saya Bapak. paham benar lah teman-teman di daerah dengan pilkada serentak harus terutama pengampu perencanaan nih Bapeda harus membuat dokumen secara terkoordinasi dan paralel ya, RPJPD, RPJMD, kemudian Renstra, perubahan RKPD 2025, kemudian penyusunan RKPD murni. Ini memang perlu waktu yang sangat fokus dan perlu komitmen juga bagi kita untuk bisa menyelesaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih Pak Alwis. Saya kalau beliau yang nggak ngundang sama Bu Tri, saya mungkin ini nih mikir-mikir juga nyari waktunya gitu ya. Tapi, ampun Bapak, ampun. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Saya juga senang Pak. Memang di akhir masa timeline waktu untuk proses penyusunan dokumen perencanaan secara khusus RPJMD di mana pilkada serentak kepala daerah mayoritas dilantik di tanggal 20 Februari dan berakhir 6 bulan di tanggal 20 kemarin Agustus. Dan ini juga kami sedang melakukan upaya-upaya dalam rangka untuk mendorong dan melakukan pembinaan, pengendalian, termasuk pendampingan bagi daerah-daerah yang memang punya potensi untuk keterlambatan. Kami juga sudah mendata dan numpuk juga di kami yang sekarang lagi kami proses untuk provinsi terkait dengan penetapan keputusan Menteri Dalam Negeri. Nah, untuk ini Pak, tadi Pak Fahri, yang pertama saya menjawab dulu yang KLS mungkin ya. Yang KLS sudah ada KLS RPJPD ya Pak Kaban? Sudah ya? Sudah. Ya. RPJPD sudah Ya, untuk tuan baik. sudah selesai dan RPJPD sudah rampung Pak. Baik. Sekarang masuk ke tahapan RPJMD. Ya, Ya. artinya Pak Kaban saya yakin udah paham bagaimana proses penyusunan KLS ya terkait dengan Permendagri nomor 7 2018 ya Pak ya. Artinya sudah proses penyusunan KLS RPJPD, kemudian sekarang akan masuk ke dalam proses penyusunan RPJMD
tentunya ada tahapan di dalam penyusunan RPJMD, itu juga perlu menyusun KLS RPJMD. Nah, bagi saya karena memang di dalam peraturan Imendagri nomor 7 di mana ada pasal 26 kalau tidak salah, itu mutatis dan mutandis, artinya menyesuaikan, melakukan perubahan, melihat kondisi dan situasinya, karena kaitannya dengan tadi yang kita ketahui ya, Pak Fahri juga sampaikan bahwa saat ini kita dituntut untuk menyusun dokumen secara paralel dari 20 tahunan, 5 tahunan, perubahan dan sebagainya. Itu untuk kebutuhan bagaimana kita bisa menginternalisasikan program-program strategis nasional dan program yang menjadi concern Bapak Bupati maupun Wali Kota maupun Gubernur. Jadi ada penyesuaian-penyesuaian yang memang bagaimana bisa kita mengatasi kalau misalnya kita tunggu KLS RPJMD, akhirnya deadline terhadap proses penyusunan RPJMD-nya bisa menjadi terhambat karena sudah banyak kita harus numpuk untuk penyusunan, tapi ada beberapa tahapan yang prosesnya juga harus dilakukan di dalam kajian untuk lingkungan hidup itu, yang tentunya untuk keberlanjutan terhadap pembangunan di daerah sebenarnya. Tapi Pak Kaban langsung saja Pak pakai yang di RPJPD. Ada tahapan 5 tahunan, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah ini pakai saja untuk referensi atau menjadi sinkronisasi penyelarasan dengan RPJPD-nya Pak. Artinya sambil berproses penyusunan KLS RPJMD-nya. Karena tadi melihat kondisi situasi saat ini, deadline-nya sudah harusnya tanggal 20, kemudian tadi Pak Kaban sampaikan bahwa ada keterlambatan di dalam pembentukan alat dewan, itu juga menjadi justifikasi terkait dengan sekuen di dalam pelaksanaan KLS RPJMD maupun penyusunan RPJMD. Jadi Pak, pakai saja yang di RPJPD yang 2025-2029 itu menjadi rujukan untuk diselaraskan dengan RPJMD yang akan disusun. Kemudian secara paralel atau juga tetap memenuhi penyusunan KLS RPJMD. Itu yang bisa menjadi acuan bagi kita Pak terkait dengan KLAS. Jadi silahkan saja RPJMD ini dibuat sambil menunggu paralel atau menunggu penyusunan KLAS. Jadi jangan kita menunggu karena KLS belum Pak. Ya merujuk saja kepada KLS RPJPD di mana ada tahun 2025-2029 sampai nanti KLS disusun sampai dengan selesai. Karena mengingat waktu tadi ya Pak Kaban ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua Pak terkait dengan keterlambatan, memang kami memahami dan hari ini juga Pak Alwis, Pak Kaban, kami ke KPK dalam rangka untuk mendiskusikan Kopsudgar. Ya artinya di dalam Kopsudgar ada MCP di mana posisinya ada penilaian kinerja kepala daerah terhadap rencana aksi. Di dalam rencana aksinya itu ada kaitannya dengan penyelarasan. Kemudian yang kedua kaitannya dengan ketepatan waktu, tapi bicaranya dokumen RKPD Pak, tidak bicara dokumen RPJMD. Jadi ada 2 rencana aksi yang selalu setiap tahunnya kita lakukan penilaian kinerja kepala daerah, yaitu penyelarasan RKPD, kemudian RKPD ke waktu ketepatan RKPD. Tapi sekarang MCP berubah Pak Kaban, Pak Alwis, berubah menjadi MCSP. Artinya di dalam rencana aksinya tahun ini Pak baru nih keluar suratnya, karena di dalam rencana aksinya itu salah satunya dokumen perencanaan yang dilihat semakin luas, bukan hanya RKPD, tapi dokumen perencanaan baik itu RPJPD, RPJMD maupun RKPD. Karena tahun ini tahun baru yang Bapak Presiden target 2025 sampai dengan 2009 itu harus diukur, harus selaras dan harus dilihat ketepatan waktunya. Nah ini salah satu kami mau berdiskusikan di KPK hal-hal seperti
isu-isu yang berkembang, termasuk kaitannya dengan keterlambatan. Nah, kemudian kaitannya dengan toleransi terhadap keterlambatan, kami sedang mendiskusikan dengan KPK nih Pak Fahri ya, dengan Pak Alwis ya, untuk minta relaksasi apa yang disampaikan oleh Pak Fahri tadi. Bukan hanya Pak Fahri nih Pak, teman-teman di daerah, di provinsi, kabupaten, kota sudah juga menyampaikan kepada kami untuk penilaian kinerja nanti terkait dengan dokumen perencanaan maupun RKPD itu perlu ada relaksasi toleransi terhadap sanksi yang diberikan, karena kita tidak bisa mengeluarkan satu surat ya kemudian menganulir beberapa poin-poin kebijakan yang sudah diatur terkait dengan keterlambatan. Nah, ini sedang kami rumuskan Pak Alwis ya, nanti mungkin kepada teman-teman juga kami siap saja untuk menjelaskan untuk mendiskusikan dengan KPK bagaimana penilaian kinerja nanti untuk RKPD maupun nanti untuk RPJMD ada relaksasi terkait dengan sanksi-sanksi ataupun penilaian kinerja. Kalau nggak salah kan Pak Kaban ya, kalau di RKPD MCP itu kalau dia tidak tepat waktu nilainya 0 gitu ya Pak ya. Nah, ini yang mau kami dorong KPK supaya memahami dan memberikan relaksasi waktu terkait dengan kondisi saat ini. Kemudian yang kedua kaitannya dengan RPJMD Pak, keterlambatan kami juga sedang merumuskan di dalam ketentuan Imendagri nomor 2 maupun Permendagri 86 di mana ada kaitannya dengan batas waktu 6 bulan. Dokumen perencanaan itu harus ditetapkan dari 20 Februari sampai dengan jatuh 20 Agustus. 6 bulan itu. Nah, kami memahami dengan kondisi berbagai macam daerah kondisi saat ini, kami juga sedang merumuskan untuk relaksasi. Kami sudah duduk dengan Biro Hukum, kami Kemendagri dengan Inspektorat untuk merumuskan terkait dengan relaksasi. Yang pertama, ini konsep ya Pak Alwi ya, yang mudah-mudahan nanti bisa kita rumuskan dalam waktu dekat. Memang belum kita rumuskan, tapi sudah ada beberapa poin yang kami memahami dan kami akan memberikan relaksasi. Yang pertama, tidak bicara tanggal Pak, artinya tidak bicara 20 ketemu 20, tapi kami akan relaksasi 20, 6 bulan itu jatuh pada Agustus akhir ya, pertama tanggal 30 atau bulan Agustus akhir. Ini poin pertama. Yang kedua, kami mendorong kemarin teman-teman di provinsi, termasuk juga pemberlakuan teman-teman di kabupaten kota, itu tanggal 19 mendorong untuk dilakukan fasilitasi evaluasi rancangan akhir. Pak Kaban, fasilitasi rancangan akhir sudah belum dengan provinsi? Pak Kaban? Iya, kalau untuk RPJPD sudah selesai Pak. RPJMD Pak Kaban? RPJMD ini diagendakan tanggal 30 Oke. 30 Agustus. Berarti RPJMD belum ya, baru mau diagendakan tanggal 30. Jadi kami yang kedua tadi, poin yang pertama kita akhir Agustus untuk penetapan, bicaranya bulan. Kemudian poin kedua, kami dorong teman-teman untuk fasilitasi evaluasi di bawah tanggal 20, artinya tanggal 19. Kemarin ya, udah lewat nih Pak Kaban. 19 dengan asumsi daerah, bolanya daerah sudah bisa menyelesaikan dengan tahapan akhir. Ini relaksasinya ya, satu akhir Agustus, kedua didorong teman-teman daerah untuk provinsi maupun kabupaten kota dimaksimalkan evaluasi rancangan akhir RPJMD itu tanggal 19. Sehingga bolanya sudah ada di kita, sudah ada di pusat. Provinsi. Daerah sudah selesai, atau kalau kabupaten kota sudah ada di provinsi gitu ya Pak. Nah, ini kami dorong yang kedua. Yang itu yang kami dorong Pak. Yang ketiga, Pak, maksimalkan Pak Kaban, itu jangan lewat fasilitasi
sebelum akhir Agustus gitu ya Pak. Kalau bisa Pak Kaban maju lagi lah sedikit, jangan mepet-mepet tanggal 30 Pak Kaban. Saran saya Ya. usulkan tanggal 29 atau 28 gitu Pak Kaban ya. Jangan mepet, tapi kalau tidak memungkinkan jangan lewat dari Agustus. Karena ini yang poin ketiga akan berdampak terhadap rumusan yang kami akan susun. Ini rumusannya Pak Alwis ya, Pak Kaban ya. Masih Ya. kami susun gitu. Yang pertama terkait dengan penerapan sanksinya. Sanksi yang pertama arahan dari Biro Hukum ada leveling Pak. Levelingnya tuh posisi pertama, kalau dia penetapannya sampai dengan akhir Agustus, artinya masih di bulan Agustus, dia akan ada batas toleransi Pak. Artinya kita berikan toleransinya. Artinya tidak terlambat gitu Pak, karena masih di bulan Agustus. Untuk penetapan tapi. Kedua, kalau dia fasilitasi lewat dari tanggal 20 ya, bisa kita berikan toleransi, bisa juga nanti hasil rumusannya masih didiskusikan, bisa juga dia kalau fasilitasi evaluasi oleh provinsi di bulan Agustus seperti Pak Kaban tanggal 30 misalnya, itu bisa kita berikan toleransi atau levelnya itu teguran tertulis Pak. Artinya teguran tapi hanya teguran saja, tidak level yang ketiganya tidak menjalankan sanksi ditunda pembayarannya. Nah ini yang kami sedang rumuskan dan rencananya hari Senin Pak Dirjen akan mengundang seluruh kabupaten kota dengan menyampaikan kepada Biro Hukum akan menyampaikan hal-hal seperti ini. Kemudian Pak Dirjen juga akan memberikan gambaran seperti ini. Nah, poinnya Pak Kaban, relaksasi itu akan diberikan Pak. Satu, kaitannya dengan daerah kemarin sudah banyak Pak untuk provinsi dan kabupaten kota, khususnya di wilayah Sulawesi dengan Jawa Bali. Wilayah timur hanya NTT yang saya dapat itu hampir semua sudah melakukan fasilitasi di bawah tanggal 20 gitu. Artinya di 19. Provinsi hanya 6 ya, ada Aceh, kemudian Kepri, kemudian Bangka Belitung, kemudian juga Papua Tengah, Papua Pegunungan. Tapi itu akan menyesuaikan bagi daerah termasuk kabupaten kota Pak Alwis yang memang dilantiknya bergeser atau dia PSU. Dia menyesuaikan nantinya 6 bulannya itu. Nah, ini kami sarankan ke Pak Kaban, maksimalkan fasilitasi Pak. Nanti dengan forum ini yang tadinya direncanakan relaksasi itu fasilitasi itu di tanggal 19, kami akan coba Pak berkembang ya Pak Kaban ya, berkembang bagaimana fasilitasi evaluasi oleh provinsi untuk kabupaten kota juga, karena cukup banyak kabupaten kota, bagaimana itu sampai dikasih toleransi Agustus gitu ya Pak. Artinya fasilitasi jangan di bawah 19, jangan di bawah 20, tapi 19, karena identifikasi data kita masih banyak kawan-kawan di kabupaten kota, terutama wilayah timur, yang masih dilakukan di atas tanggal 20, tapi kita maksimalkan di akhir bulan Agustus gitu. Nanti pengertian Agustusnya itu yang kita ambil Pak, tidak tanggal 20 Februari ke 20 Agustus, tapi kita bicaranya 6 bulan dari Februari sampai dengan Agustus, karena kondisi situasi seperti ini, pilkada serentak, tadi Pak Kaban bilang 6 bulan kita menyiapkan 6 dokumen perencanaan. Ini yang kami sedang diskusikan dengan KPK, Biro Hukum, kemudian dengan Inspektorat. Tapi sudah dirumuskan seperti itu Pak, tinggal kami menambahkan saja, menetapkan atau merumuskan dengan kesepakatan saja. Nah ini baru masuk lagi, ada Pak Kaban nih diskusi pada hari ini, nanti kami pada saat merumuskan relaksasinya mundur saja untuk
apa keringanan atau sanksinya toleransi. Jadi kalau misalnya dia evaluasi di tanggal 19 Pak Kaban, itu tidak ada ada kekuatan bahwa daerah itu sudah ada kekuatan hukumnya, menurut Pak Karo bahwa daerah itu sudah lepas, itu tinggal tanggung jawab. Tapi kalau dia tanggal 20 tidak ada kekuatan hukumnya karena memang 20-nya jatuh temponya. Tapi nanti relaksasinya untuk keringanan Pak, artinya ada toleransi pada saat evaluasi pelaksanaan sampai dengan Agustus akhir. Artinya tidak kena sanksi Pak, itu toleransi. Artinya tidak kena kata terlambat gitu ya. Tapi itu posisinya toleransi. Nah ini yang kami dorong. Tadinya kan bahasa yang kita diskusikan, kalau fasilitasi provinsi kabupaten kota di tanggal 19 maksimalnya, itu kita akan rumuskan dia tidak terlambat gitu Pak. Tapi kalau untuk sanksinya, dia di tanggal 20 yang melakukan fasilitasi evaluasi, dia terlambat tapi tidak dikenakan sanksi tapi toleransi Pak. Tapi nanti kalau saya nggak janji ya Pak Alwis ya, karena memang saya yang juga yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan-masukan hasil konsultasi dengan daerah, kami sampaikan bagaimana kalau fasilitasi itu posisinya kita relaksasi sampai dengan Agustus. Artinya ini kita tidak terlambat, poinnya kita majukan Pak. Yang tadinya 19 tidak terlambat, kemudian bagaimana yang fasilitasi itu tanggal 30 juga tidak terlambat. Baru setelah tanggal 30 ada toleransi sampai sebulan atau sampai setengah bulan, misalnya di pertengahan September, Oktober, Agustus, September ya, atau 1 bulan baru diterapkan sanksi yang lain, gitu Pak. Ini informasi yang memang baru update dan kondisi saat ini saya ingin mendiskusikan dengan KPK terkait dengan kinerja supaya tidak ada kinerja penilaian yang nol kaitannya dengan keterlambatan. Kemudian kami sedang merumuskan untuk tadi mengantisipasi kawan-kawan di daerah. Nah, Maluku juga baru posisi evaluasi Maluku itu baru, kalau tidak salah Maluku di bawah tanggal 19 ya, Maluku kalau nggak salah sebentar. Maluku itu 15 Agustus. 15 Agustus Pak Alwis, Pak Kaban sudah melakukan fasilitasi evaluasi. Artinya di bawah dia tanggal 20. Sekarang sedang berproses penetapan keputusan menteri. Nah, ini juga artinya bisa sudah dimungkinkan provinsi dulu, baru nanti kabupaten kotanya. Ada Pak Alwi yang provinsinya belum, tapi kabupaten kotanya siap menetapkan. Nah ini kami dorong provinsinya, itu juga menjadi catatan yang untuk didiskusikan bagi kami. Mungkin sementara itu Pak Kaban, jadi kami paham dan kami coba akan mengkomunikasikan relaksasi itu, bagaimana fasilitasi evaluasi itu sampai dengan batas akhir Agustus gitu ya Pak. Ini yang poinnya. Banyak kabupaten, khususnya untuk kabupaten kota. Kalau kemarin kita strict dengan sudah hampir disepakati untuk provinsi, tadinya dengan kabupaten kota ya Pak, termasuk bahwa yang 19 dilakukan fasilitasi tidak dinyatakan telat gitu. Ini kami sedang rumuskan. Nah nanti poin di KPK kami akan bahas lagi bagaimana untuk kabupaten kota harusnya mundur gitu ya, relaksasinya fasilitasi sampai dengan Agustus gitu. Nah ini yang akan kami coba sampaikan di dalam diskusi nanti Pak. Mungkin itu Pak Alwis, Putri, Pak Kaban, Pak Fahri. Clear kayaknya Pak. Izin Kayaknya ya silakan Mbak Tri. Izin Bapak, mohon maaf, ini hadir juga baru saja ada Kepala Bapperida Kota Banjarbaru yang mengalami PSU, Pak. Beliau juga di chatroom meminta relaksasi juga, Pak. Mungkin Pak Kanafi izin Bapak bisa menyampaikan. Ya, Silakan. silakan Pak Kanafi menyampaikan langsung kepada Pak Direktur.
Baik Ibu, mohon izin, kami ini karena ada EPSU itu terjadi pelantikan pada tanggal 21 Juni, maka tidak mungkin kita mengejar di Agustus. Pada saat ini kita sudah mulai merancang rancangan akhir dari RPJMD dan kita akan melakukan musrenbang di minggu ini. Setelah itu kita coba lagi kita evaluasi dengan provinsi secepatnya. Kemudian setelah kita mendapat persetujuan dari DPRD. Nah, memang kita ingin percepatan itu di September, mudah-mudahan akhir September itu sudah selesai dan di Oktober itu sudah bisa operasional karena memang untuk perencanaan 2026 itu sudah kita sesuaikan dengan rancangan-rancangan yang dikehendaki oleh kepala daerah. Nah, ini apakah nanti juga berlaku 6 bulan atau seperti apa? Kalau ada evaluasi dari KPK, maka kita agak kesulitan itu untuk memenuhinya sesuai dengan tenggat yang periode pertama. Nah, itu saja Ibu, mungkin perlu ada petunjuk lebih Kalau lanjut dari segi jadwal, terkait dengan Pak ini. Kaban, Makasih. Pak Direktur, Pak Iwan, kalau dari segi jadwal Pak Kanafi tadi kayaknya on the track ya, Banjarbaru ya, karena kan PSU. Izin Bapak, silakan Bapak. Ya, Pak Kaban, Pak Kanafi ya, Kota Banjarbaru, PSU kita sesuai dengan jadwal. Nanti misalnya kapan pelantikannya. Nah itu 6 bulan. misalnya tadi apa Pak? April ya Pak? Sudah Di pelantikan. Juni Pak, tanggal 21 Juni. Oh Juni, Iya. nanti rencana pelantikannya ya Pak, Juni. Juni ya sudah ya? Sudah Pak, sudah. Ya sudah, itu nanti 6 bulan dari Juni Pak. Jadi 6 bulan dari Juni itu berlaku di dalam satu proses. Mudah-mudahan Pak Siap. Kapan bisa melakukan percepatan 6 bulan. Nanti kalau sudah 6 bulan, kalau nggak terlambat, ya kita nggak diskusi Pak. Tapi kalau Ya, ya. terlambat kita diskusi Pak Kaban ya. Tapi Kalau schedule Pak Kanafi, Pak Kaban ya. kalau schedule Pak Kaban tadi on the track sih Pak Dir. Ya. September ya, tadi ya katanya ya. Tadi kalau nggak salah ya September Pak, insya Allah rancangan akhir Ya. sudah siap dan Ya, ya, Pak. dikonsultasikan Pak. pas Mantap itu Pak Kaban, nggak masalah mudah-mudahan. Mantap Pak Kaban. Jadi kalau nggak lewat nggak usah diskusi lagi Pak. Tapi kalau lewat baru kita diskusi Pak Kaban. Iya, Pak, Kena ya. sanksi. Jadi Takutnya PS nanti diperlakukan sama, jadi kita agak repot. Enggak Pak. ini. Sudah bisa dipastikan yang PSU itu sesuai dengan pelantikan kepala daerah Pak Juni ke 6 bulan gitu. Itu Pak. deg-degan Siap, Pak Terima Pak kasih. Kanafi, deg-degan Pak Direktur. Orang kalau yang PSU biasanya banyak deg-degannya Pak. Yang Iya benar. Siap Bapak, Semuanya, terima ya. kasih. Iya, terima kasih. Siap. Ada lagi Pak Fahri, mungkin Pak Direktur juga harus bergeser kayaknya tuh menjelaskan ke KPK yang kita obrolin ini. Mungkin ada gimana Mbak Tri? Pak Kaban mungkin Pak Fahri ada lagi tuh. Iya, Pak Fahri. Ya, terima kasih Pak Direktur. Ya, memang kami tahu bahwa pemerintah pusat itu selalu bijak karena memang intens membina kami di daerah sehingga toleransi yang diberikan ini kami alhamdulillah hari ini Jumat Barokah, kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas kemurahan pemerintah pusat untuk melihat apa daerah-daerah dengan Bangda Pak, Bangda. Iya. Pusat luas sekali. Iya, artinya dari pusat lah, seperti itu. Jadi terima kasih banyak Pak Direktur, Pak Alwis telah memfasilitasi dan kami tetap gas full supaya majuin dikit Pak Fahri, usul saya lobby dikit provinsinya Pak Dewannya itu. Iya. Biar Bapak bernapasnya longgar dikit. Kalau tadi usulan Pak Direktur pas banget tuh 27, 28 bagus banget. Iya Pak. Punya jeda. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Direktur. Akan kami tindak lanjuti semua arahan Pak Direktur dengan komunikasi intens dengan provinsi sehingga insya Allah tanggal 29 bisa rampung semuanya Pak. Terima kasih banyak Pak. Baik, mudah-mudahan menjawab ya Pak Kaban dan saya akan sampaikan lagi ya ke tim nih. Kebetulan pas banget nih Pak Alwis, Bu Tri diskusi pada hari ini.
bisa kita kasih masukan-masukan. Dan saya welcome Pak, Pak Alwis ya, kalau ada teman-teman pola gini aja Pak, 1 jam, Siap, Bapak. jam, kami siap lah untuk itu. Cuma Siap, waktunya kita sesuaikan. Gitu. Siap, Bapak. Kita terima kasih banget nih Pak Direktur, sangat clear, Sama-sama. sangat jelas, sangat runut tausiahnya. Nanti rekamannya mungkin kami share ke Silakan. kepala ya, kalau Ya. ada kepala-kepala Bapeda kan juga punya WA group, forum, Betul. kadang diskusi di situ juga. Izin juga aja, mudah-mudahan nggak kapok nih Pak Iwan, Pak Direktur, Siap, kalau diundang lagi. Siap Pak Alwi. Pak Alwi juga udah Mbak Putri bantu saya nih kemarin nih ya. Kan pokoknya Hormat. siap. Hormat, siap. Ya, makasih kalau gitu. Mbak Tri, gitu kali ya. Ya Pak, mungkin izin ditutup saja ya Pak Alwis Ya. untuk pertemuan ini. Terima kasih kepada Pak Direktur Bapak Iwan, terima kasih atas waktunya Pak Fahri, Pak Hanafi. Mohon izin, maaf tadi menghubungi Kawan-kawan kabupaten cepat. juga tuh. Kawan-kawan Ya, kabupaten kalau ada. Ya, dari Provinsi Maluku, Kabupaten semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Waalaikumsalam ditutup warahmatullahi pertemuan taala ini. wabarakatuh. Pak Fahri, Ya, sehat siap. selalu, semangat Terima Bapak. kasih. Pak Bari, Pak Iwan. Alwis, Pak Kanafi. Pak Iwan, terima Salam kasih. buat Pak Iwan, semua. Dirjen, Pak Iwan. Siap, Dirjen. siap. Makasih Pak Salam Alwi. hormat Pak Iwan, Pak Direktur. Pamit Sama-sama. Bapak, pamit. Banyak. Ya, pamit. Salam, Assalamualaikum. Pak.